Perkenalkan, nama saya Nigel Silahi, NIM 2208100017. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil presentasi saya tentang distribusi probabilitas di simulasi sistem. Dalam dunia nyata, banyak kejadian yang bersifat tidak pasti, seperti waktu kedatangan pelanggan atau lamanya proses pelayanan. Nah, untuk meniru kondisi yang tidak pasti ini, di dalam simulasi kita menggunakan distribusi probabilitas. Tujuannya agar simulasi bisa mencerminkan perilaku yang sebenarnya. Contohnya di dunia nyata, waktu kedatangan pelanggan ke loket atau rumah sakit itu nggak pernah sama, kadang 2 menit, kadang 5 menit. Kalau kita pakai angka tetap dalam simulasi, hasilnya nggak bakal sesuai kenyataan. Nah, disinilah peran distribusi probabilitas. Apa itu distribusi probabilitas? Distribusi probabilitas adalah cara untuk menunjukkan kemungkinan suatu nilai muncul dari variabel acak. Dalam konteks simulasi, distribusi ini digunakan untuk menghasilkan angka acak yang realistis dan mendekati kejadian nyata. Bayangin, kita mau simulasiin kedatangan ojek online. Gak mungkin kan kita bilang semua driver datang setiap 5 menit. Datang setiap 5 menit pas. Nah, dengan distribusi probabilitas, kita bisa munculin waktu acak yang tetap. Kemudian, kenapa distribusi itu penting? Kalau simulasi cuma pakai angka tetap, hasilnya bakal kaku dan tidak mencerminkan variasi dunia nyata. Dengan distribusi probabilitas, kita bisa meniru bagaimana kejadian terjadi secara acak, tapi masih masuk akal. Nah, beberapa manfaatnya meliputi bikin hasil simulasi lebih realistis, meniru pola kejadian seperti waktu kedatangan, permintaan, atau proses. Kemudian membantu ambil keputusan yang lebih tepat. Adapun jenis-jenis distribusi secara umum. Distribusi yang sering digunakan dalam simulasi diantaranya distribusi uniform, yaitu semua nilai punya kemungkinan yang sama. Contohnya, kalau pelanggan bisa datang kapan aja antara menit kalau pelanggan bisa datang kapan aja antara menit kedua sampai ke-6. Kemudian distribusi normal banyak digunakan untuk hal-hal alami seperti waktu pelayanan atau tinggi badan. Nilainya cenderung berada di sekitar rata-rata. Nah, kemudian distribusi eksponensial cocok untuk menggambarkan waktu antar kedatangan. Semakin lama, semakin kecil kemungkinannya. Dan kemudian itu ada distribusi Poisson, dipakai untuk jumlah kejadian dalam satu periode. Misalnya, jumlah pelanggan yang datang tiap jam. Kalau kita lihat di grafik, distribusi normal bentuknya kayak lonceng. Di tengah-tengah rata, makin ke pinggir makin jarang nilainya muncul. Sedangkan eksponensial itu grafiknya menurun, artinya makin lama waktu tunggunya makin kecil kemungkinan terjadi. Kemudian, contoh penggunaan dalam simulasi. Contohnya itu, misalnya kita membuat simulasi untuk toko. Pelanggan datang secara acak setiap beberapa menit. Di situ kita bisa pakai distribusi eksponensial. Yang kedua itu waktu pelayanan rata-rata 5 menit, tapi bisa lebih cepat atau lebih lambat. Di situ kita bisa pakai distribusi normal. Nah, yang ketiga itu permintaan barang harian yang berubah-ubah. Di situ kita bisa pakai distribusi Poisson. Nah, dengan distribusi yang tepat, kita bisa meniru bagaimana sistem bekerja dalam kehidupan nyata. Cara menentukan distribusi yang tepat. Pemilihan distribusi nggak boleh asal. Idealnya kita pakai data historis atau hasil observasi di lapangan. Dari situ kita bisa analisa pola dan menentukan distribusi mana yang paling cocok.
Kalau tersedia, kita juga bisa melakukan uji kecocokan atau fit test untuk membuktikan bahwa data memang mengikuti suatu jenis distribusi tertentu. Nah, kemudian kita bisa ambil contoh tentang di sini kita bisa ambil contoh kalau kita nebak di cara menentukan distribusi yang tepat tadi, kita bisa tambahin sedikit peringatan. Kalau kita nebak-nebak aja tanpa data, simulasi bisa malah menyesatkan. Makanya idealnya kita pakai data history atau observasi langsung. Bahkan kalau bisa, kita uji dulu datanya cocok sama distribusi yang mana. Kemudian implementasi di software dimulai. Software simulasi seperti Arena, Stimulus, atau bahkan Excel biasanya sudah menyediakan pilihan distribusi. Kita tinggal pilih, lalu masukkan parameter seperti rata-rata, standar deviasi, atau nilai maksimum minimum. Contohnya, di Arena kita bisa pilih distribusi eksponensial dan isi nilai minnya. Lalu software akan otomatis menghasilkan nilai acak berdasarkan distribusi tersebut untuk dilakukan dalam simulasi. Nah, adapun kesalahan yang sering terjadi itu menggunakan distribusi tanpa dasar data. Kesalahan yang sering terjadi. Beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan mahasiswa atau praktisi saat memulai simulasi antara lain menggunakan distribusi tanpa dasar data, kemudian mengasumsikan semua proses pasti normal. Yang ketiga, tidak memvalidasi distribusi yang dipilih. Kesalahan seperti ini bisa bikin hasil simulasi jadi nggak akurat dan menyesatkan. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa distribusi probabilitas adalah bagian penting dari simulasi karena mampu meniru ketidakpastian dalam dunia nyata. Dengan memilih distribusi yang tepat dan berdasarkan data, kita bisa membuat simulasi yang jauh lebih akurat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Di sini saya bisa menyimpulkan sebagai mahasiswa teknik industri, menurut saya materi ini penting karena ngajarin kita ngelola ketidakpastian dunia. Dunia nyata nggak bisa kita prediksi 100%, dan distribusi probabilitas ini ngajarin kita untuk bersiap di tengah ketidakpastian itu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk materi simulasi sistem ini. Lebih kurang kata saya minta maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Roberta Simarmata. Terima kasih.